Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita sama-sama boleh hadir ke hadirat Tuhan. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Di minggu keempat ini kita selalu diingatkan bahwa pengorbanan Tuhan sangat besar bagi hidup kita. Kasih setiamu Tuhan, itu membuat kami kagum. Begitu besar pengorbananmu bagi kami. Kadang kami tidak mampu memikirkannya, karena terlalu indah buat kami. Itu sebabnya hari ini kami ada di Bait-Mu yang kudus. Kami datang beribadah kepadamu. Kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Perdengarkan suara-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu buat kami semua. Karena kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Kenapa saya mengajak kita mengangkat tangan, mengangkat pujian tadi? Karena itu salah satu bagian dari khotbah saya yang nanti saya sampaikan. Ya, kenapa harus mengangkat tangan dan kenapa kita menyanyi dengan seperti itu? Nanti ya pada bagiannya saya akan menjelaskan buat kita semua. Nah, hari ini saya berbicara mengenai satu tema yaitu House of Praise and Worship. House of Praise and Worship yang merupakan, kalau saudara perhatikan di pintu masuk, di sebelah kanan dan kiri pintu masuk, saudara akan menemukan visi dan misi dari gereja kita. Salah satunya berbicara mengenai House of Praise and Worship. Saudara, coba kita bayangkan dulu supaya kita bisa mengerti kenapa kita bicara soal House of Praise and Worship, atau ada apa dengan House of Praise and Worship. Saudara pernah mendengar apa yang disebut dengan rumah kopi ya di Kota Bandung? Pak Dewan tahu ya persisnya? Rumah kopi. Apa maksudnya rumah kopi, saudara? Maksudnya adalah rumah di mana kita bisa menikmati berbagai macam jenis kopi di dalamnya. Ya, kalau kita ke rumah kopi jangan cari lotek, saudara. Karena namanya rumah kopi ya pasti kopi. Ya, kalau ke rumah mode kita akan menemukan segala sesuatu tentang mode, tentang fashion. Rumah sakit berarti kita akan menemukan orang-orang sakit di sana. Rumah makan pasti ketemu makanan di sana, ya. Rumah duka tentang kedukaan pasti ya. Pak Kimpau akrab dengan rumah duka. Ada satu yang berbeda saudara sekalian, yaitu rumah tangga. Rumah tangga bukan berarti rumah yang isinya tangga. Itu bedanya sedikit, karena itu memang pengertian tersendiri. Tapi kalau kita melihat kata tadi rumah kopi, rumah mode dan sebagainya, kita tahu. Termasuk di dalamnya rumah hantu, ya kita tahu persis. Nah kira-kira seperti itu waktu kita bicara mengenai House of Praise and Worship. House of Praise and Worship artinya bahwa rumah di mana di dalamnya itu syarat penuh dengan apa yang disebut dengan Praise and Worship. Gereja kita adalah gereja yang punya kerinduan untuk selalu mengembangkan Praise and Worship. Ini bukan hal yang baru, ya, bukan hanya pada waktu saya dipercaya menjadi gembala tahun 2005, lalu 2006 dicetuskan mengenai visi gereja ini. Ya bukan hanya 2006 itu mulai memikirkan mengenai praise and worship. Sebetulnya tidak, kalau kita mundur ke belakang tahun 93, 1 September 93 saya diangkat resmi menjadi full timer di gereja ini. 1 September 93. Tugas pertama saya yang diberikan kepada saya adalah sebagai ketua seksi musik dan pujian. Waktu itu diberi nama music director, karena memang istilah itu yang sedang dipakai secara umum waktu itu di Kota Bandung, music director. Lalu kalau Bapak Ibu ingat yang seusia dengan saya atau pada waktu itu sudah aktif melayani, kita mengadakan seminar-seminar. Tahun 93, 94, 95, sampai 96 itu kita mengadakan seminar-seminar terus mengenai praise and worship. Kita undang Robert dan Lea, kita undang Yohan Handoyo, kita undang juga waktu itu Weliar Kauntu, kita undang juga Agnes Maria, Paul Agung, semua orang-orang yang bergerak dalam praise and worship kita undang.
Lalu kemudian kita menyaksikan dan belajar dari Don Moen dan dari Aaron Kennelly. Kita belajar bagaimana praise and worship. Karena tekad kita memang menjadikan gereja ini selalu full of praise and worship. Penuh dengan praise and worship. Itu latar belakangnya. Nah, mari coba kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Saya ingin mengajak kita memperhatikan Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7 berkata begini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita akan dibawa, dikatakan oleh firman Tuhan, ke gunungnya yang kudus. Lalu kita akan diberi kesukaan, sukacita di rumah doanya. Ini bicara soal bait Allah. Dan kemudian Allah berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan yang kita bawa. Itu konsepnya. Jadi waktu kita berada di rumah Tuhan, yang disebut dengan gunungku yang kudus, berbicara mengenai tempat kehadiran Allah, tempat di mana Allah menyatakan kebesaran kemuliaannya, maka Allah berkenan. Dengan apa? Dengan korban bakaran dan korban sembelihan. Ini bicara mengenai penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memuji, bagaimana kita menyembah, bagaimana kita mengagungkan Tuhan, bagaimana kita mengagumi perbuatan yang besar. Dasarnya itu. Kenapa kita bicara mengenai house of praise and worship. Nah, waktu kita bicara soal gereja, banyak sekarang ini orang tidak memikirkan tentang gereja. Ya, kelihatan banget sekarang ini orang mulai meninggalkan gereja. Pemberkatan pernikahan juga kalau bisa di luar gereja gitu. Karena dengan alasan pemandangannya bagus, dekorasinya bagus dan sebagainya. Padahal sebetulnya harus datang ke rumah Tuhan. Ibadah itu, berkat itu turun di rumah Tuhan. Kenapa? Kalau kita bicara soal gereja, maka kita harus pahami gereja itu bait Allah. Bait Allah yang kudus. Tempat di mana Allah hadir. Tempat di mana merupakan tahta kemuliaan Allah. Tempat di mana Allah berdiam di dalamnya. Jadi penting sekali memikirkan mengenai gereja. Gereja itu adalah bait kudusnya Allah. Tempat di mana Allah itu menyatakan keagungannya, kebesarannya, kuasanya, dan segala macam yang menjadi atribut Allah itu ada di dalam gereja, ada di bait Allah. Tahta kemuliaannya nyata. Makanya kenapa kita diajar untuk menyembah Tuhan di dalam gereja. Karena kita sedang berhadapan dengan satu pribadi yang kita sebut sebagai Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Tahta kemuliaannya ada di sini. Tetapi juga disebut sebagai tempat kediaman Tuhan. Gereja adalah tempat kediaman Tuhan. Tadi pagi saya ceritakan, beberapa tahun yang lalu itu sempat di pagi hari kalau saya datang ke kantor, itu saya melihat jemaat yang datang ke gereja. Kira-kira jam 9, setengah 10 datang ke gereja. Masuk ke ruangan ini. Ngapain mereka? Nyapu gereja? Bukan, mereka duduk dan berdoa. Saya pernah tanya, Pak, kenapa datang berdoa ke dalam gereja? Dia berkata, karena tempat ini adalah tempat di mana Allah hadir. Saya harus menghadap kepada tahtanya di gereja. Karena ini tempat kehadiran Allah, tempat kediaman Allah. Makanya mereka berdoa di tempat ini. Gereja selalu terbuka. 24 jam katakanlah. Kalau Anda mau berdoa, datang kepada Tuhan, di rumah Tuhan. Boleh, silakan. Ada lantai 4 yang disebut sebagai ruang Getsemani. Sebagian besar kita nggak tahu ya, ada lantai 4 ya. Ada tahu lantai 4? Di depan ya, bukan lantai 4 di belakang. Lantai 4 di belakang itu gudang. Tapi lantai 4 di depan itu naik. Dari mulai tangga, naik ke atas, sekretariat, lalu naik lagi, bait Ami, lalu naik lagi satu lagi. Ke atas, ada ruang doa. Full karpet. Ruang doa. Anda bisa datang di sana berdoa, mau jam berapa juga boleh. Ya, datang berdoa. Kenapa? Karena rumah Tuhan, gereja adalah tempat kediaman Tuhan.
Itu sebabnya ketika kita berbicara mengenai house of praise and worship, maka praise and worship itu ditujukan untuk Tuhan. Ditujukan untuk keagungan dan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Walaupun kita mendapatkan berkat dari praise and worship, tapi pujian penyembahan kita itu harus selalu kita persembahkan buat Tuhan. Itu sebabnya saya berbicara mengenai the power of praise and worship. Kita sedang berbicara mengenai bagaimana pujian penyembahan itu membawa kuasa di dalam hidup kita. Memberikan kuasa di dalam hidup kita. Bukan sekedar nyanyian. Bukan sekedar sesuatu yang kita ungkapkan lewat melodi yang indah. Bukan. Tetapi sebuah kekuatan Allah yang dinyatakan lewat pujian dan penyembahan. Nah, mari kita pelajari. Apa yang kita mau tangkap dalam pelajaran hari ini, House of Praise and Worship? Yang pertama, House of Praise and Worship itu berbicara mengenai tempat umat Allah membawa korban yang berkenan. Tadi kita melihat dalam ayatnya, Allah berkenan dengan persembahan. Jadi ketika kita bicara mengenai House of Praise and Worship, kita berbicara mengenai tempat di mana kita membawa korban, membawa persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukan sekedarnya, bukan ala kadarnya, tapi benar-benar kita membawakan sebuah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti apa bentuknya? Yang pertama, waktu kita memuji Tuhan, pujian kita itu harus melibatkan hati. Bukan hanya mulut, bukan hanya pikiran, tapi melibatkan hati, merasakan. Makanya tadi saya ajak saudara mengangkat tangan, lalu merasakan pujian. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Merasakan, waktu Anda menyanyikan lagu itu merasa nggak? Terasa nggak? Saudara bisa merasakan nggak waktu berkata begitu? Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu kalau saudara rasakan itu, kalimat itu aja bisa bikin kita nangis loh. Karena bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar nyanyian, tapi ada satu keterlibatan hati di sana. Sungguh besar. Aduh. Itu langsung gemeter suaranya, saudara. Langsung apa istilahnya? Nyeredet hate, cek orang Sunda teh mah. Tahu nyeredet hate? Tahu nyeredet hate? Itu bubui bulan ya. Nyeredet karena hate. Aduh. Kenapa? Karena kita merasakan. Hati kita ikut merasakan pujian itu. Apalagi ketika berikutnya, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Wow. Saudara bisa merasakan itu enggak? Itu pujian yang melibatkan hati, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ungkapan dari mulut kita, bukan hanya sekedar lip sync atau lip service. Tetapi betul-betul sebuah keterlibatan hati. Ya, jadi pujian yang melibatkan hati, bukan hanya mulut dan pikiran. Yang kedua adalah pujian yang melibatkan iman. Bukan sekedar sebuah him, bukan sekedar nyanyian rohani, tapi ada iman. Ketika saudara berkata, sungguh besar pengorbananmu bagiku, itu bisa dipahami hanya dengan iman. Pengorbanan Tuhan di kayu salib itu bisa dirasakan itu dengan iman. Karena kalau kita berpikir dengan otak kita, bodoh amat orang mau mati buat orang berdosa. Bodoh amat. Mau sengsara kayak begitu, bodoh amat. Ya, disiksa, dicambuk, begini, kok mau? Bodoh amat. Itu kalau kita pikirkan dengan otak kita. Tapi coba kita lihat dengan iman kita. Pengorbanan Tuhan itu ajaib. Itu bisa kita pahami dengan iman. Pengorbanan yang sempurna itu. Wow. Jadi yang pertama praise and worship adalah house of praise and worship, kita belajar menjadikan gereja ini tempat umat Allah membawa korban yang berkenan kepadanya. Pujian yang dari hati. Pujian yang dilandasi dengan iman. Makanya tim musik dan pujian harus hati-hati. Harus selektif di dalam memilih lagu. Karena sekarang ini lagu rohani, lagu bukan saya tidak sebut lagu rohani, tapi lagu orang Kristen
Itu banyak yang tidak pas dengan iman, tidak pas dengan teologi, tidak pas dengan pemahaman Alkitab. Jadi perlu hati-hati memilih lagu. Ya, perlu hati-hati dan selektif memilih lagu yang dinyanyikan di atas mimbar. Karena sekali lagi pujian dan penyembahan, praise and worship itu tujuannya kepada Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Bukan saya, tetapi Tuhan. Ya. Ada 3 jenis nyanyian di dalam gereja. Yang pertama disebut dengan singing. Yang kedua praising. Yang ketiga worshiping. Singing itu apa? Singing itu nyanyian-nyanyian yang ringan saja, yang boleh ada di dalam pertemuan-pertemuan fellowship. Bergandengan, itu kan fellowship, ya toh? Ya, itu fellowship, itu lagu-lagu yang kita nyanyikan dengan ringan ketika kita berfellowship, ya. Berbicara mengenai saya dengan teman saya, bicara dengan sesama jemaat, gitu ya. Itu fellowship. Itu singing lagu-lagu. Tetapi lagu praising tujuannya adalah pengagungan kepada Allah. Membesarkan Tuhan. Pujian kepada Tuhan. Fokusnya Tuhan, bukan saya. Fokusnya Tuhan, bukan jemaat. Fokusnya Tuhan. Dan worshiping adalah penyembahan. Dari hati yang paling dalam kita menyembah. Kekaguman kepada Allah yang besar. Ini yang pertama, house of praise and worship, tempat umat Allah membawa korban yang berkenan. Yang kedua, tempat di mana ada paduan suara yang berisi penyembahan, pengagungan dan penghormatan kepada Allah. Saya sebut paduan suara, bukan sekelompok orang, tetapi gereja pada waktu bernyanyi ini sebuah paduan suara yang besar. Sekali waktu saya dibawa di sebuah ibadah, mengikuti ibadah, di satu gereja, di satu negara yang saya tidak mengerti bahasanya. Teman saya mengajak kita lihat ibadah di gereja itu. Oke, saya bilang, ikut. Walaupun tidak mengerti bahasanya, sama sekali tidak mengerti bahasanya. Karena mereka tidak terjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Tidak mengerti sama sekali. Tetapi ketika saya masuk, saya merasakan suasananya. Wow, suasananya itu suasana yang istilah lebaynya itu membuat bulu kuduk berdiri gitu. Ya, ada, rasanya tuh begitu nyanyi itu rasanya, suasananya tuh. Kenapa? Yang hadir 15.000 orang. Ya, kebaktian itu 15.000 orang yang hadir, paduan suaranya 2.000 orang. Paduan suaranya aja 2.000 orang. Itu waktu nyanyi, betul-betul kayak paduan suara sorga gitu lagi nyanyi. Karena semua orang bernyanyi, semua orang dengan sungguh-sungguh menyanyi. Seluruh gereja, orang yang hadir dalam gereja, semuanya mengangkat pujian dengan sungguh, mengeluarkan suara dengan sungguh. Kadang-kadang kalau kita di dalam gereja itu ada 3 jenis jemaat. Satu, jemaat yang menyanyi dengan sungguh-sungguh, wah sungguh-sungguh menyanyinya. Yang kedua, menonton orang menyanyi. Ya, yang ketiga, yang menikmati saja suasananya, bari perem, tunduh saeutik. Ya, itu ada 3. Tetapi kalau kita bicara house of praise and worship, maka seluruh jemaat itu menjadi sebuah paduan suara yang besar memuji Tuhan bersama-sama dengan kesungguhan. Semua buka suara. Gereja Pentakosta yang dulu, yang lama sudah sekalian itu kadang-kadang pemimpin pujiannya rada lebay. Kalau pemimpin pujian dia berkata begini, lebih keras jemaat menyanyi, udah keras, masih kurang keras, masih tambah keras lagi, masih lebih sungguh. Wah. Udah gitu masih ditambah lagi, bagaimana saudara mukanya kayak pepaya semua. Waduh. Dipaksa begitu. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman ketika kita berada di gereja, kita menyanyi bersama-sama, semuanya buka suara. Nah, apa yang kita lakukan? Secara cepat saya sampaikan. Apa yang kita lakukan di dalam kita berpraise and worship di dalam gereja? Yang pertama kita harus pahami apa yang disebut dengan yadah. Yadah berarti mengangkat tangan. Waktu kita menyanyi kita mengangkat tangan, memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam bahasa liturgi disebut dengan Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tuhan, kasihanilah kami. Waktu kita mengangkat tangan dengan pujian penyembahan yang kita sedang naikkan, kita sedang berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Tolong kami Tuhan. Itu yadah. Yang kedua bicara soal todah. Todah berbicara, nah ini yang saya tadi ajak saudara lakukan di awal. Mengangkat tangan tanda setuju dengan firman Tuhan. Tanda setuju dengan lagu yang kita nyanyikan.
Tadi sudah mengangkat tangan, saya ajak. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ini angkat tangannya lagi ngomong, amin Tuhan, amin. Pengorbananmu sungguh besar, amin Tuhan. Ya, itu todah. Mengangkat tangan, setuju dengan firman Tuhan, setuju dengan pujian yang dinaikkan. Yang ketiga, bicara soal barak. Ini barak bukan tempat tinggalnya tentara ya. Ini barak dalam bahasa Ibrani, berarti apa? Berlutut di hadapan Tuhan sambil menaikkan doa dan syukur. Setelah kadang-kadang pemimpin pujian ketika mengangkat pujian, penyembahan, dia berlutut. Bukan sok gaya, bukan sok lebay, bukan. Tetapi dia sedang melakukan apa yang namanya barak. Berlutut di hadapan Tuhan sambil menaikkan doa dan syukur. Ya, itu barak. Yang berikutnya bicara soal tehilah. Tehilah adalah nyanyian yang mengalir secara spontan di dalam pimpinan Roh Kudus. Tadi yang saya lakukan. Ketika sudah selesai lagu intinya dinyanyikan lalu kita mulai menyembah, mulai bermazmur. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Oh kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Engkau besar, Engkau agung, Engkau dahsyat Tuhan. Tehilah. Nyanyian yang mengalir secara spontan. Kadang-kadang nadanya tidak beraturan. Ya, kadang-kadang berputar secara monoton dan sebagainya. Itu bicara soal tehilah. Berikutnya bicara soal zamar. Zamar ini adalah nyanyian yang menggunakan alat-alat musik. Mazmur 150 ayat 1-6 itu berbicara mengenai memuji Tuhan dengan menggunakan semua alat musik. Jadi nggak salah kalau kita beribadah itu nyanyinya diiringi dengan alat musik yang lengkap. Ada orkestra, ya, ada segala macam alat musik dipakai. Kenapa? Karena memang itulah yang disebut dengan zamar. Kita sedang menaikkan pujian dengan alat-alat musik. Kalau sudah perhatikan dalam Mazmur 150 itu ada ceracap, ada kecapi, ada segala macam dipakai. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Saya di beberapa tahun yang lalu di Jawa Tengah pernah masuk ke satu desa. Lalu kemudian beribadah gereja kecil ya, gereja di desa begitu. Mereka tidak punya alat musik yang lengkap seperti kita. Mereka hanya punya satu keyboard dan satu gitar. Tetapi yang menarik saudara, mereka bisa bikin drum dari pralon. Bikin drum dari pralon. Ya, waduh, seperti ibadah rame begitu kayak musik lengkap. Tapi waktu itu, pralon. Pakai apa? Pakai balon saudara. Pralon, di atasnya pakai balon, di balonnya nggak ditiup. Karet balon, begitu lalu diikat, dipukul tung, tung. Ada yang besar dan kecil, tung, 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 tung. Bagus sekali. Itu alat musik. Waktu mereka menyembah, memuji Tuhan dengan itu, kita sedang melakukan apa yang disebut dengan zamar. Berikutnya bicara soal halal atau hilal atau haleluya. Menyanyi dengan melibatkan ekspresi tubuh. Tepuk tangan, menari, melompat, ya kita berekspresi. Nggak salah. Ya sementara ini kita memang tidak bisa menyanyi seperti itu karena semua harus duduk nyanyinya ya. Tapi sementara yang lalu kita beribadah secara bebas, kita bisa loncat, kita bisa menari dan sebagainya. Itu halal atau hilal atau haleluya. Berikutnya bicara soal apa? Syabah. Bersorak bagi Tuhan dengan segenap kekuatan. Haleluya! Shout to the Lord. Nah itu lagu itu. Shout to the Lord. Ya, bersorak bagi Tuhan. Hey! Nggak salah. Semua itu sedang kita lakukan untuk melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, House of Praise and Worship adalah tempat di mana kita mengalami pujian yang penuh dengan kuasa. Bukan sekedar nyanyian yang indah di telinga, tetapi pujian yang mendatangkan kuasa, memberikan kekuatan, membangkitkan iman, memberi pengertian tentang firman Tuhan, mengubahkan cara berpikir dan karakter. John Newton itu diubahkan hidupnya dengan lagu apa? Pernah tahu John Newton? Lagu apa? Ada yang tahu? Amazing
Amazing grace, how sweet the sound. Saya baru tahu loh, lagu itu tuh hanya mainnya hitam. Kalau di piano itu semua notnya, tutsnya hitam semua loh. Ya, karena ada ceritanya, Amazing Grace itu diciptakan oleh John Newton itu pada waktu dia ada di kapal yang isinya budak-budak kulit hitam. Dan mereka setiap saat itu menyanyi model negro, orang-orang hitam. Jadi waktu John Newton itu menangkap satu anugerah Allah yang begitu besar yang menyelamatkan dia dari bahaya tertenggelamnya kapal itu, tiba-tiba dia teringat, oh, Amazing Grace. Lalu dia ciptakan satu lagu Amazing Grace. Debbie bisa coba Amazing Grace dengan hitam semua, not hitam. Ta 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 ta. Dan itu aja, notnya aja. Itu hitam semua, saudara. Tutsnya hitam semua. Terusin. Ta ta ta. Tuh, ya kalau sudah lihat, ini saya nggak bisa pakai kamera ya. Kalau pakai kamera di sini, coba Debbie ulang lagi. Ya. Itu tutsnya hitam semua, saudara. Kenapa? Karena pemahamannya lagu ini adalah lagu yang diciptakan dalam suasana ketemu dengan budak-budak kulit hitam waktu itu. Ya, jadi melibatkan bagaimana mereka menyanyikan lagu itu lalu diubahkan kehidupannya, diubahkan karakternya, diubahkan cara berpikirnya. Amazing Grace, anugerah yang terbesar. Itu sebabnya mari kita belajar, betul-betul menjadikan rumah ini di mana kita bisa menyembah Tuhan. Kita persiapkan roti di tangan kanan. Kita persiapkan juga anggur. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus sebagai pengampunan dosa kita. Kita diingatkan adanya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kita diingatkan bahwa sebagai gereja Tuhan, kita adalah tubuh Kristus yang satu. Jemaat adalah anggota satu dengan yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pegang cawan anggur. Dan sebelum kita minum dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah nyatakan kebesaran dan keagungan buat kami semua. Engkau sudah berbicara lewat firman-Mu. Engkau sudah membawa kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah kami sekarang menjadi pelaku firman untuk senantiasa hidup menjadi pemuji dan penyembah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ketika kami datang di rumah-Mu yang kudus, berjumpa dengan kuasa-Mu, menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan, maka kami diperbaharui, kami dipulihkan. Bahkan ketika kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka hidup kami sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan baru untuk kami boleh menjalani kehidupan di pekan yang baru. Hamba-Mu percaya Tuhan, pada saat kami memuji menyembah kepadamu, maka pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau sudah menetapkan rumah Tuhan, gereja-Mu ini sebagai house of praise and worship,
Kami boleh menyembah, kami boleh mengagungkan Engkau. Dan ketika pujian penyembahan itu naik kepadamu, maka kuasa-Mu dicurahkan. Itu yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Setiap kami sekarang Tuhan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh boleh mendapatkan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang membuat kami kagum akan Engkau. Dan kalau kami memasuki kehidupan kami, pekan yang baru, pekerjaan kami tahu di dalamnya ada kemurahan Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu, tadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.